Polisi muda sindikat TKI ke Kamboja. Ternyata bosnya adalah mantan atasannya. Langit pagi di desa Kenangan Endah masih tampak tenang seperti biasa, di mana sawah membentang luas dan angin berhembus pelan di antara barisan pohon jati yang menjulang tinggi. Keindahan dan ketenangan itu tidak ada artinya bagi Bribka Rafli Maulana. Baginya, ketenangan itu hanya ilusi. Ia berdiri di teras rumah kayu peninggalan almarhum ayahnya sambil menandangi kabut yang perlahan memudar. Ia menggenggam secangkir kopi hitam pahit yang sama pahitnya dengan pikirannya pagi itu. Sudah hampir sebulan Rafli ditempatkan kembali di kampung halamannya setelah menyelesaikan pelatihan investigasi khusus di Jakarta. Usia Rafli baru 32 tahun, tapi dedikasinya sudah lama mencuri perhatian atasan. Ia dikenal sebagai polisi muda yang bersih dan keras kepala soal prinsip. Para rekan senior dan sejawatnya pun mengakui prinsip yang dipegang oleh Rafli terlalu keras. Meskipun begitu, Rafli tetap berpegang teguh pada prinsipnya, karena baginya seragam itu bukan sekedar kain dan pangkat. Seragam itu janji pada negara, pada rakyat, dan pada dirinya sendiri. Bu Sari, ibunya Rafli, yang baru saja dari dapur bertanya mengenai kapan Rafli kembali ke Surabaya. Suaranya parau tapi hangat seperti pagi-pagi yang selalu Rafli rindukan. Rafli menjawab bahwa ia belum tahu karena akan ada penugasan khusus, tetapi Rafli belum mendapatkan surat resminya. Matanya masih menerawang jauh. Hari itu, Rafli dijadwalkan menghadiri pertemuan rahasia di Polsek Gresik. Sebuah tim investigasi baru sedang dibentuk oleh Divisi Reserse Khusus menangani dugaan perdagangan manusia berkedok agen TKI ke luar negeri. Kasus ini sudah lama bergulir di bawah permukaan, tetapi belakangan laporan dari berbagai pihak termasuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM, NGO, dan masyarakat lokal mulai memperlihatkan pola mengerikan. Perempuan dan laki-laki muda dari pelosok desa di Jawa Timur dikirim ke Kamboja, lalu menghilang tak ada kabar, tak ada pula. Satu nama yang disebut-sebut dalam laporan intelijen itu, PT Laju Karsa Mitra, berkantor di Surabaya. Perusahaan tersebut legal secara administratif, tapi terlalu banyak celah di balik dokumen rapi dan tumpukan visa kerja yang dikeluarkan nyaris tanpa kontrol. Rafli tahu ini bukan sekedar kasus biasa. Ia bisa merasakannya dan hidungnya yang sudah terbiasa mencium aroma busuk dalam sistem merasa ada sesuatu yang lebih besar. Tapi ia tak menyangka bahwa apa yang akan ia hadapi nanti adalah sesuatu yang bahkan bisa mengguncang prinsip dan keberaniannya sendiri. Sebelum berangkat, Rafli menatap foto lama yang tergantung di dalam ruang tamu. Foto tersebut adalah foto almarhum ayahnya yang bernama Pak Wawan. Ayahnya merupakan seorang pensiunan polisi yang dulu pernah jadi idola di daerah ini. Di bawah foto itu ada kutipan yang selalu Rafli hafal luar kepala, yaitu, "Kau boleh mati karena jujur, asal jangan hidup karena mencilat." Rafli mengangguk pelan mengingat kutipan itu sambil mengingat jawabannya pada ayahnya itu, bahwa dirinya akan selalu memegang prinsip itu dan tidak akan membuat ayahnya kecewa. Ia ambil helm lalu memakai jaket kulit lusuhnya. Ia melaju dengan motornya ke kantor Polres Gresik. Angin pagi mengembuskan bau tanah dan dedaunan basah. Tetapi Rafli, pagi itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar kabut. Ruang rapat di lantai 2 kepolisian Gresik itu sunyi, padahal ada 5 orang duduk di dalamnya. Dindingnya berlapis panel kayu tua dan kipas angin tua berderit pelan di atas langit-langit. Di ujung meja panjang, seorang pria parubaya berkacamata duduk tegak. Dia adalah Kompol Hargandi yang merupakan Kepala Satuan Reskrim Gresik. Di tangannya terdapat map merah bertuliskan kasus Teraputu 21. Khusus terbuka lembar demi lembar, disimak dalam diam. Bribka Rafli duduk 2 kursi dari ujung menatap meja dengan tangan terkepal. Di sebelahnya ada 2 anggota lain yang belum ia kenal, baik Ibda Laila Putri yang merupakan penyidik perempuan yang terkenal tajam tapi tenang, dan Brigadir Arman yang merupakan seorang IT forensik muda dari Surabaya. Hargandi akhirnya bicara, suaranya pelan tapi berat. Ia langsung menyampaikan
bahwa kasus yang akan dihadapi bukanlah penjahat jalanan, melainkan sindikat besar, rapi, dan terlindungi. Hargandi menggeser tumpukan dokumen ke tengah meja. Rafli melihat lembaran-lembaran itu di mana terdapat visa kerja, tiket pesawat, foto korban, dan yang paling menarik perhatiannya, struktur organisasi perusahaan bernama PT Laju Karsa Mitra, lengkap dengan daftar direksi dan aktivitas mereka. Perusahaan ini tampak legal, punya izin dari Kemnaker, tetapi berdasarkan informasi dari Baraskrim dan Imigrasi, trafficking yang diselamatkan di Kamboja menyebut satu nama yang sama berulang kali. Laila menambahkan bahwa korban menyebut mereka dijanjikan kerja sebagai pelayan restoran, penjaga toko, bahkan sekretaris. Tetapi begitu sampai di sana, paspor mereka diambil. Laila berkata bahwa para korban dipaksa kerja di pusat perjudian daring ilegal dan bagi yang melawan maka akan hilang. Rafli mengepal tangannya. Ia berpikir bahwa berarti kasus ini bukan cuma eksploitasi kerja, melainkan penyekapan, penyiksaan, bahkan bisa masuk kategori perbudakan modern. Hargandi mengangguk dan berkata bahwa tugas Rafli yang lainnya adalah untuk menyusup dan mencari bukti. Hargandi berpesan bahwa operasi ini bukan operasi resmi karena Rafli dan yang lainnya hanya relawan dan tak ada surat tugas tertulis. Jikalau tertangkap, baiklah mereka akan bilang Rafli dan lainnya sedang cuti. Ruangan kembali sunyi. Rafli menatap mata kompol Hargandi, lalu bertanya alasan mengapa kasus besar ini tidak langsung diambil oleh Baraskrim Pusat. Sebuah senyum pahit tersengging di bibir Hargandi dan matanya redup. Hargandi berkata bahwa ia curiga ada nama besar yang terlibat dan nama itu yang terlalu berpengaruh di Jakarta. Baiklah, jika operasi ini bocor sedikit saja, semua upaya hancur. Rafli merasakan desiran dingin merambat ke punggungnya, bukan karena takut, tapi karena ia tahu misi ini bukan sekadar penyelidikan. Ini adalah pemburuan dan semakin dalam mereka masuk semakin besar, kemungkinan mereka takkan pernah keluar dalam keadaan yang sama. Menjelang senja, Rafli berdiri di halaman belakang Polres. Di tangannya, ia memegang foto 3 perempuan muda yang hilang. 2 orang dari Sumeneb, 1 orang dari Tulungagung. Di foto, seperti menertawakan kenyataan yang kini menelan mereka. Rafli berjanji bahwa ia akan mencari korban-korban itu walau harus masuk ke lubang paling dalam. Sementara itu, jauh di Surabaya, di sebuah gedung kantor megah dengan kaca hitam mengkilap seorang pria berpakaian najis dengan rambut memutih rapi sedang menandatangani setumpuk dokumen ekspor tenaga kerja. Di dinding belakangnya tergantung bingkai foto dirinya saat masih mengenakan seragam bintang 2. Namanya adalah Irjen Purn Denny Suryana, dan ia tak tahu bahwa pemburu yang paling ia takuti baru saja bergerak. Hari setelah pertemuan di Gresik, Bribka Rafli tiba di Surabaya dengan identitas baru, yaitu Bima Permada, seorang pria asal Trenggalek yang mencari kerja dan baru saja dipecat dari pabrik furniture. Ia sengaja membiarkan janggut tumbuh memakai jaket murahan dan tinggal di rumah kos sempit di daerah Sidoarjo untuk menjaga penyamaran. Rafli memulai langkahnya dengan berpura-pura mendaftar di salah satu agen penyalur kerja luar negeri yang merupakan cabang kecil dari PT Laju Karsa Mitra. Kantornya terletak di sebuah ruko 4 lantai di Rungkut. Sekilas tampak seperti perusahaan legal biasa karena ada resepsionis ramah, brosur-brosur kerja ke luar negeri, dan puluhan pelamar lainnya menunggu giliran wawancara. Tapi yang membuat Rafli curiga sejak awal adalah tak adanya seleksi ketat dan tak ada tes kemampuan. Ia hanya diminta menyerahkan fotokopi KTP dan paspor, lalu langsung dijanjikan akan diberangkatkan dalam 2 minggu ke Phnom Penh, Kamboja. Karyawannya berkata pada Rafli bahwa ia nanti akan mendapatkan pekerjaan yang tidak sulit, di mana ia hanya akan menjaga toko online dan input data. Karyawan yang berbicara pada Rafli itu adalah staf wanita berjilbab bernama Maryam sambil menyerahkan map berisi formulir. Rafli semakin terkejut ketika di sudut ruang wawancara melihat kamera pengintai yang tidak biasa. Arahnya tidak ke pelamar, tapi menghadap pintu masuk seperti memantau siapa yang datang dan pergi. Ia juga sempat melihat sekilas salah satu staf pria yang berseragam hitam berbadan kekar, memiliki tato lambang Satuan Brimob di pergelangan tangan. Rafli bertanya-tanya bagaimana bisa aparat kerja di perusahaan ini. Setelah keluar dari ruko itu,
Raffi menyelinap ke sebuah warung kopi di seberang jalan, menghubungi Laila lewat pesan terinskripsi. Raffi menyampaikan pada Laila bahwa target awal terkonfirmasi, proses seleksi tidak ada korban, direkrut cepat, pengamanan tidak biasa. Laila menjawab bahwa ia sedang profiling pemilik cabang. Ia memberitahu bahwa nama direkturnya Arya Sunjaya. Laila berpesan pada Raffi bahwa dia harus berhati-hati karena dia pernah menjadi ajudan seseorang. Raffi bertanya siapa. Laila menjawab bahwa ia masih menelusuri, tapi dugaannya kuat orang dalam. Raffi belum tahu kebenaran itu akan menghantamnya lebih cepat dari yang dia bayangkan. Malam itu hujan mengguyur deras. Raffi duduk sendiri di kamar kos sempit memandangi layar laptop kecil yang ia sambungkan ke jaringan penyadap mini dari kamera kancing yang ia sematkan di jaket siang tadi. Rekaman hari itu ia putar ulang dengan teliti memperhatikan detail ruangan dan pembicaraan para staf di kantor PT Laju Karsa Mitra. Salah satu percakapan tertangkap ketika staf pria 1 memberi informasi bahwa besok yang berangkat batch 17 dan atasan mereka yang disebut Bos Denny sudah menyetujui. Setelah itu, staf pria 2 menjawab bahwa cepat juga disetujui, padahal baru deal sama orang sana minggu lalu. Staf pria 1 membalas tentu saja karena bos mereka punya jalur khusus. Bahkan dulu saja pas masih di Mabes, bos mereka mengatur operasi antar negara seperti main catur. Raffi terdiam begitu mendengar itu, lalu memutar kembali ketika para staf pria itu menyebutkan nama bos mereka untuk memastikan bahwa Raffi tak salah dengar. Nama bos mereka itu menghantamnya seperti kilat di tengah malam. Nama itu adalah nama yang sama dengan sosok yang pernah jadi mentor sekaligus panutan semasa ia masih pendidikan di SPN Mojokerto. Irjen Purn Denny Sunjaya, pria yang pernah mengangkat Raffi dari keraguan dan mengajarkan arti pengabdian yang jujur. Pria yang dulu dikenal sebagai pendekar anti perdagangan manusia di lingkungan Polri, namun sekarang namanya muncul sebagai bos besar sindikat perdagangan manusia. Raffi terduduk lemas, tangannya bergetar, pikirannya kacau. Ia mencoba mencari celah bahwa kemungkinan ini hanya kesamaan nama atau salah paham. Tak lama, ada email anonim yang ia terima 5 menit kemudian, dan isi dari email itu menghancurkan sisa keraguannya. Subjek dan email itu berisi pertanyaan apakah Raffi masih percaya sama dengan panutannya. Lalu, isi email itu menyuruh Raffi untuk melihat file terlampir. File tersebut berisi video saat Denny bertemu klien dari Kamboja. Isi email itu juga bertuliskan bahwa jika Raffi ingin tetap hidup, maka Raffi harus berhenti sekarang. Di akhir pesan itu juga berisi peringatan untuk Raffi. Yang membuka file itu berisi video berdurasi 2 menit yang menampilkan jelas wajah Denny duduk bersama 2 pria asing berbicara dalam bahasa Inggris fasih. Ada segepok paspor dan uang tunai di atas meja. Saat itu juga untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Raffi merasa takut. Bukan karena sindikatnya besar, tapi karena musuh yang akan ia hadapi adalah seseorang yang dulu ia percaya sepenuh hati. Raffi pindah tempat tinggal karena kos sebelumnya terlalu berisiko. Setelah ia sadar, kamera penyamarannya nyaris ditemukan oleh staf keamanan kantor. Di hotel murah ini, ia menyusun laporan penyelidikannya yang mulai menumpuk berisi bukti video, transkrip pembicaraan, daftar nama korban dan keterlibatan Irjen Purn Denny Sunjaya. Ia mengirimkan laporan itu langsung ke email pribadi Kompol Hargandi, disertai catatan penting bahwa Raffi membutuhkan dukungan tim lebih cepat karena kasus mereka lebih besar dari yang mereka duga. Raffi menyampaikan bahwa Irjen Purn Denny bukan cuma terlibat tetapi juga mengendalikan semuanya. Tak ada balasan dari 1 jam, 2 jam hingga 3 jam. Hening, Raffi merasa tak enak, maka ia mencoba menghubungi Laila, tapi nomor itu tak aktif. Telepon rumah Hargandi juga tak tersambung. Semakin ia menunggu, semakin rasa curiga itu membesar. Ia pun mengaktifkan jalur komunikasi cadangan ke Brigadir Arya. Ia bertanya, ada apa? Dan mengapa Hargandi dan Laila hilang kontak? Arya menjawab, meminta Raffi untuk tidak mengontak lagi lewat jalur ini karena mereka ditarik mendadak ke Jakarta dan operasi dihentikan. Arul memberitahu Raffi bahwa semua data disita termasuk server. Arya berpesan bahwa ia mengirim sinyal pendek dan meminta Raffi untuk jangan kembali karena Raffi sedang diincar. Jantung Raffi berdegup cepat, kepalanya panas. Ia tahu sekarang ia sendirian, tak ada lagi tim, tak ada lagi dukungan, dan jika musuh tahu ia masih menyusup, maka waktunya tinggal menunggu sebelum semuanya meledak.
Malam itu Rafli berencana pergi ke Malang untuk bertemu seorang mantan wartawan investigasi yang disebut dalam dokumen internal PT Laju Karsa Mitra sebagai pembocor laporan. Wartawan itu bernama Yoga Irawan, kini hidup bersembunyi setelah mencoba mengungkap kejahatan Denny beberapa tahun lalu. Tapi saat Rafli tiba di terminal, ia merasa sedang diawasi. Seorang pria bertopi hitam terus mengikuti dari kejauhan. Lalu satu lagi muncul di sisi kanan dan kemudian dua pria berbadan tegap muncul di pintu gerbang berpura-pura menjadi sopir travel. Rafli cepat tanggap. Ia segera keluar dari jalur utama menyelinap ke deretan kios kosong yang sudah tutup. Nafasnya terengah, detak jantungnya tidak karuan. Mereka bukan preman, itu formasi pengabdi taktik lama Brimo. Ia sadar, yang mengejarkannya adalah orang-orang terlatih. Mungkin mantan aparat, mungkin orang dalam. Dengan langkah hati-hati ia melepas SIM card ponselnya dan membuangnya ke tong sampah. Ia menyamar sebagai porter penyusup ke salah satu bus menuju Lawang lewat jalur belakang. Dan dalam remang kabin bus yang penuh bau sebar, ia menatap keluar jendela merasa pertama kalinya bahwa hidupnya benar-benar digantung di ujung pisau rumah itu, tua dan sunyi. Yoga Irawan, pria berusia awal 50-an menyambut Rafli dengan tatapan waspada. Tubuhnya kurus, matanya sayu dan tangan kanannya sedikit gemetar, bekas luka tembak yang ia terima 3 tahun lalu saat mencoba kabur dari penyergapan misterius. Yoga bertanya, apakah Rafli adalah polisi? Rafli menjawab bahwa ia bukan polisi, dan saat ini ia hanya orang yang ingin menghentikan kasus lama yang Yoga ingin bocorkan. Yoga diam sejenak lalu mengangguk. Ia mengeluarkan koper tua dari bawah tempat tidur. Isinya berkas asli pemalsuan, data TKI, slip transfer ke rekening pribadi Denny, serta dokumen asli kontrak kerja ilegal dengan sindikat di Sihanoukville, Kamboja, yang berkata bahwa semua sudah dibongkar dan dikirim ke Mabes, tetapi tak ada respon dan Yoga jadi diburu oleh Denny karena Denny punya orang yang banyak di tempat termasuk Polri. Rafli membaca setiap dokumen itu dengan teliti. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Ia kini yakin Denny bukan hanya pelindung sindikat, melainkan adalah dalangnya. Yoga menyodorkan flash disk. Yoga berkata, di dalam ada video pengakuan korban dan salah satunya adalah mantan pacarnya. Yoga bercerita bahwa mantan pacarnya dikirim ke sana dan tak pernah kembali, dan untungnya sempat mengirim satu video terakhir. Rafli menggenggam flash disk itu seperti memegang peluru emas, tetapi sebelum ia terlihat isinya, Yoga menggenggam lengannya erat. Yoga berkata kalau Rafli mau selamat, maka sebarkan ini secepatnya dan jangan tunggu keesokan hari, karena bisa jadi malam ini adalah malam terakhir Rafli. Di dalam kamar gelap yang hanya diterangi lampu meja, Rafli memasukkan flash disk ke laptop milik Yoga. Video pertama yang terbuka membuat napasnya tercekat karena menampilkan seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, sedang duduk di lantai sempit dengan dinding bercat kelabu. Di belakangnya ada jeruji besi. Perempuan itu menyebutkan namanya Donna dan menyampaikan bahwa ia dijanjikan kerja di toko elektronik di Kamboja, tapi ternyata ia dijual ke tempat seperti penjara. Donna berkata bahwa setiap malam mereka dipaksa melayani laki-laki mabuk. Donna berpesan, jikalau ia tak kembali tolong sampaikan ke keluarganya di Blitar. Mata Donna berkaca-kaca, lalu ia mengangkat secari kertas bertuliskan nama Denny Sunjaya dan 2 inisial lain, S dan H. Donna berkata bahwa orang itu yang memulai semuanya, dan katanya dulu dia orang tinggi di polisi. Rafli menutup laptop, tangannya mengepal amarah, dan luka masa lalu saling berbenturan. Yoga menatapnya pelan, berkata, kalau kau benar polisi, kau pasti menatapnya pelan. Kalau kau benar polisi, kau pasti tahu sistem tak akan pernah biarkan kau menang sendirian. Tapi jika kau mundur, tak lagi yang bisa menolong mereka di luar sana. Malam itu Rafli membuat keputusan yang akan menempatkannya dalam bahaya nyata. Pagi harinya Rafli kembali ke Surabaya, tapi bukan untuk menyamar lagi. Ia datang sebagai dirinya sendiri dengan berbekal bukti dari Yusuf, yaitu video dari para korban serta flash disk yang telah ia backup ke 3 tempat berbeda. Rafli masuk ke kantor PT Laju Karsa Mitra. Dengan kamera tersembunyi, terekam interaksi dan mengorek pengakuan dari staf yang ketakutan. Saat suasana mulai ricuh, datang 2 pria berpakaian sipil yang langsung mengintegrasi Rafli
Salah satu dari mereka mengenalkan diri sebagai Hilwan dan Rafli harus ikut mereka karena Denny ingin bicara. Rafli hanya menjawab dengan penuh menantang. Kalau Denny ingin bicara, maka dia harus datang ke pengadilan, bukan lewat preman pensiunan semacam mereka. Dalam hitungan menit, situasi berubah panas. Rafli dipukuli, diborgol dari bawah secara paksa menggunakan mobil SUV hitam menuju sebuah villa mewah di kawasan Pacat, Mojokerto. Di sanalah Rafli akhirnya bertemu Irjen Pur Denny Sunjaya, mantan mentornya, pria yang dulu ia panggil Pak Komandan. Villa itu tenang dan mewah. Di ruang tamu berpendingin udara, Denny duduk santai menggunakan kemeja batik. Senyum tipis menghiasi wajahnya saat Rafli digiring masuk dalam kondisi lebam dan tangan terikat. Denny bertanya, mengapa Rafli yang merupakan murid kesayangannya harus pulang dengan cara begini? Rafli menatap tajam, darah menetes dari sudut bibirnya. Ia menjawab bahwa ia datang bukan untuk Denny, melainkan untuk mereka, terutama perempuan-perempuan yang dikirim ke neraka demi uang kotor. Denny hanya tertawa pelan. Ia bertanya apakah Rafli tahu kenapa ia bertahan di sistem selama ini? Karena ia tahu sistem itu penuh lubang dan ia memanfaatkan celahnya. Denny berkata bahwa orang-orang seperti Rafli yang idealis selalu berpikir jadi korban atau jadi mati. Ia kemudian mengeluarkan sapu amplop kepada Rafli. Satu amplop itu berisi dokumen pengunduran diri dari kepolisian lengkap dengan uang tunai dan tiket pesawat ke Bangkok. Denny berkata pada Rafli bahwa dia bisa hilang dan hidup tenang, lalu anggap ini sebagai pensiun dini. Denny memberi waktu seminggu pada Rafli, dan jika Rafli buka suara, bukan hanya dia yang hilang, tapi semua yang Rafli sayangi. Rafli menjawab lirih bahwa dahulu ia hormat pada Denny, namun sekarang ia jijik. Di detik itulah keputusan neraka sudah bulat. Ia akan melawan sendiri pun tak masalah. Namun, yang tak Denny tahu, Rafli telah menyalakan kamera tersembunyi selama percakapan mereka dan video itu kini sedang diunggah otomatis ke server cadangan yang tak bisa dihentikan. Beberapa jam setelah pertemuan dengan Denny itu, Rafli berhasil kabur dari villa dengan bantuan tak terduga Arya, sahabatnya, yang diam-diam masih memantau GPS yang pernah Rafli pasang di motornya sendiri. Arya berkata bahwa ia tahu bisa tinggal diam dan Hargandi sudah dinonaktifkan, namun ia tahu kalau Rafli tak mungkin berhenti. Mereka berdua melarikan diri ke pegunungan sekitar Batu, menyembunyikan diri di rumah petani tua yang dulunya informan Arya saat kasus narkoba. Namun pelarian mereka tak berlangsung lama. Pagi harinya wajahnya terpampang di berita online. Seorang polisi terlibat kasus pemerasan dan penyalahgunaan wewenang, dicari hidup atau mati. Narasi dibalikan, Denny menggunakan koneksinya di media dan petinggi polisi untuk menjadikan Rafli kambing hitam. Di sisi lain, video rahasia Rafli mulai menyebar perlahan di kanal anonim. Meski awalnya diabaikan, beberapa akun Twitter dan jurnalis independen mulai mempertanyakan kenapa seorang polisi muda yang punya rekam jejak bersih tiba-tiba diburu sebagai buronan. Benih keraguan mulai tumbuh di mata publik, tapi harga yang dibayar Rafli makin mahal. Sementara Rafli bersembunyi, Yoga Irawan memutuskan maju. Ia memberikan semua bukti pada aliansi jurnalis Merdeka dan menghubungi jaringan media luar negeri yang lebih netral. Video Dona yang sempat viral di kalangan bawah tanah akhirnya diangkat dalam sebuah dokumen terpendek berjudul Tiket ke Kamboja, Perempuan Polisi, dan Neraka di baliknya. Efeknya luar biasa. Salah satu korban selama lainnya, Sarah, muncul di kanal YouTube Investigasi dan bersaksi langsung, "Saya dijual, tiket saya dibayari oleh PT Laju Kasa Mitra, dan saya tahu siapa bos besarnya, dia mantan Jenderal Denny Sunjaya." Kesaksian ini mengguncang publik. Desakan masyarakat mulai muncul. Tagar "Tangkap Denny" menjadi trending. Wartawan mulai mendatangi Mabes Polri. Pejabat mulai gelisah. Namun yang tadi ketahui publik, Yoga dibuntuti. Pada malam itu, Yoga ditemukan tak bernyawa di sebuah losmen kecil di Tulungagung. Surat kematiannya ditulis sebagai serangan jantung mendadak, tetapi Rafli tahu bahwa Yoga dibungkam. Kematian Yoga justru menyulut para perlawanan. Beberapa LSM turun tangan. Komnas HAM akhirnya membuka jalur khusus penyelidikan. Pihak Mabes mulai terpojok. Bahkan Kapolri diminta memberi pernyataan resmi. Dan akhirnya Rafli dihubungi secara langsung oleh staf Presiden melalui jalur rahasia. Presiden ingin mendengar dari Rafli sendiri, bukan versi Denny. Staf Presiden berkata
bahwa mereka hanya punya waktu 20 menit dan lokasi akan dikirimkan. Namun ini bisa jadi satunya kesempatan Rafli bicara sebelum negara ini memilih dia. Rafli menyadari inilah peluang terakhir. Di ruang rahasia sebuah rumah dinas di Jakarta, Rafli bicara. Ia paparkan semuanya dari bukti jaringan siapa yang bermain dan bagaimana sistem hukum. Setelah selesai mendengarkan, Pak Presiden banyak bicara, tapi kalimat terakhirnya menggema. Ia berkata pada Rafli bahwa namanya akan dibersihkan, tapi itu tidak akan cukup untuk menebus apa yang telah hilang dari negeri ini. Tepat 1 minggu kemudian, Irjen Pol Denny Sunjaya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penangkapan, dunia mulai berubah. Media mencurahkan perhatian pada kasus perdagangan manusia yang melibatkan jaringan yang sangat luas, yang berakhir menjerat beberapa pejabat tinggi, termasuk mantan anggota kepolisian. Denny dijerat dengan pasal-pasal berat, namun termasuk penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindak pidana perdagangan manusia. Namun, mereka masih menyimpan beban yang berat di hatinya. Nama baiknya yang sempat tercemar akhirnya dibersihkan, tetapi banyak hal yang harus ia relakan. Kini ia bekerja sebagai konsultan independen untuk lembaga-lembaga hak asasi manusia dan kelompok jurnalis investigasi yang berfokus pada pemberantasan perdagangan manusia. Meski Rafli diakui sebagai pahlawan, ia merasa ada kehilangan yang tak bisa digantikan. Rafli berdiri di depan cermin kecil di kantor baru yang sederhana. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh mengingat kembali perjuangannya yang melelahkan. Wajah Laila, sahabatnya yang pernah menjadi korban, selalu hadir dalam ingatannya. Dona, Sarah, dan korban lainnya kini sudah kembali ke keluarganya meski dengan bekas luka yang mendalam. Rafli tahu ini hanyalah permulaan dari perjuangan panjang yang masih harus dilakukan. Suatu pagi Rafli menerima telepon dari Hargandi, mantan atasannya. Hargandi ingin bicara dengan Rafli. Hargandi berkata bahwa ia salah selama ini, tapi ada hal yang lebih besar yang harus diselesaikan dan banyak yang belum terungkap. Rafli mengangguk meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Rafli kembali ke Surabaya setelah beberapa bulan tinggal di Jakarta, kota asing namun penuh kenangan. Ia mengunjungi rumah kos tempat pertama kali ia menyelidiki kasus Denny. Semua sudah berubah. Tempat itu kini dihuni oleh mahasiswi baru yang tampak tak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Di sana, di depan sebuah warung kopi sederhana, Rafli duduk merenung. Tak jauh darinya ada sosok wanita muda yang sedang mengurus anak kecil. Wajahnya mengenali sesuatu yang familiar. Itu adalah Laila, wanita yang dulu ia kenal dan pernah hampir kehilangan nyawanya. Laila tersenyum kecil saat melihat Rafli. Tanpa kata, mereka duduk bersama mengingat kembali masa lalu yang penuh luka dan melihat ke depan. Laila tak menyangka bahwa Rafli berhasil meski banyak yang harus dibayar dengan darah dan air mata. Laila berkata, akhirnya orang-orang yang bersuara itu didengar. Rafli mengangguk pelan. Ia masih merasa cemas, tetapi ada rasa damai yang mulai mengisi hatinya. Rafli berkata bahwa sebenarnya ini belum berakhir, karena masih ada yang harus merelakan lawan. Laila menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, tetapi setidaknya mereka tidak sendirian lagi. Rafli tersenyum tipis. Saat itu, ia menyadari bahwa perjalanannya tak hanya tentang perlawanan terhadap Denny atau sistem. Itu adalah perjalanan untuk menemukan kembali makna hidup, keluarga, dan nilai-nilai yang lebih besar. Setahun telah berlalu, dan meskipun luka lama tak sepenuhnya sembuh, Rafli tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Kini ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tak bisa berbicara lagi.